kelas bulan madu di rumah sakit. Ervan malam ini memutuskan untuk tidak pulang dan menemani istri kecilnya di rumah sakit. "Om," panggil Aira saat Ervan sibuk dengan laptopnya di sofa yang memang tersedia di ruangan VVIP ini. Ervan sama sekali tidak melihat ke arah istrinya. "Kita enggak dicariin mama?" tanya Aira yang sudah paham bagaimana sifat penyayang dari seorang Cindy. Tidak mungkin bisa tenang jika ada anaknya yang belum pulang. "Enggak," jawab Ervan dengan santainya. "Kok bisa?" heran Aira yang tidak percaya. Tidak mungkin mama mertuanya itu tidak panik, apalagi sekarang sudah jam 10 malam. Dia jadi curiga, pasti suaminya ini sudah memanipulasi sesuatu. Ervan menenggakkan kepalanya sejenak dan menatap Aira, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. "Saya bilang, kita lagi bulan madu." Aira seketika melototkan matanya dan akan merubah posisinya menjadi duduk sebelum rasa nyeri di bahunya membuat Aira kembali merebahkan tubuhnya. "Apa katanya? Bulan madu?" "Ngaco banget om, sumpah," kesal Aira sembari melempar buah apel yang diapanya di atas nakas ke arah Ervan. Dengan tanggap, Ervan menangkap apel tersebut lalu menggigitnya. "Saya bantuin kamu loh. Emang mau diintegrasi mama? Kalau mau ya udah saya pulang sekarang dan bilang ke mama kalau menantu kesayangannya bolos sekolah sampai masuk rumah sakit. Nyebelin. Ya enggak harus bilang lagi bulan madu juga kali. Om, enggak ada alasan yang lebih masuk akal apa?" kata Aira yang sudah mencak-mencak. Tidak habis pikir dengan alasan yang dibuat Ervan. "Ada." Ervan mengistirahatkan tubuhnya sebentar dengan bersandar di sofa. "Saya bisa bilang kamu diculik, tapi sayangnya apa om? Mending bilang diculik daripada bulan madu," kata Aira saat Ervan menggantungkan kalimatnya. "Nggak ada yang mau nyulik kamu, nggak ada gunanya juga, yang ada nyusahin doang," jawab Ervan kemudian tertawa saat melihat wajah kesal istrinya. "Nanti kalau pulang ditanyain mama bilangnya apa dong? Apalagi kalau mama sampai tahu om bohongin. Pasti mama sedih," ucap Aira. Ervan berpikir sejenak sembari mengunyah buah apel. Sampai beberapa detik kemudian malah tersenyum miring. "Gimana kalau kita bulan madu beneran?" sarannya sembari turunkan alisnya. Ogah, sana berangkat aja sendiri." Aira bergidik sendiri. Tidak bisa membayangkan ia berbulan madu dengan om-om mesum ini. "Kalau sendiri namanya bukan bulan madu, tapi bulan pahit," jawab Ervan asal. Tidak habis pikir dengan pemikiran Ervan bagaimana jika nanti mama mertuanya berharap dengan hasil dari bulan madu pura-pura ini. "Sekolah aku?" tanya Aira. "Gampang, udah izin juga seminggu," jawab Ervan yang sebenarnya belum melakukan apapun untuk urusan sekolah Aira. Biarkan saja, tidak mungkin juga Aira tidak naik kelas. Aira pun tampaknya percaya saja. Terlihat dari anggukan kepalanya. "Om bilang ke mama berapa lama?" Aira sudah pasrah aja nantinya akan bagaimana. "Seminggu," jawab, "bisa sampai tuh bahu sembuh," jawab Ervan meletakkan buah apel di mejanya lalu melanjutkan pekerjaannya. "Seminggu kita tinggal di sini?" tanya Aira. Sebenarnya tidak masalah, hanya saja Ervan bisa curiga karena dia tidak ditagih biaya rawat inap. "Kalau kamu bosan, kita bisa pergi bulan madu beneran," jawab Ervan yang selalu saja membuat Aira menghela nafas karena kesal. "Mending di sini aja daripada, lebih aman buat masa depan," kata Aira sembari membuka ponselnya. Aira akan menghubungi kepala rumah sakit agar tetap menagih biaya padanya. "Emang kalau bulan madu nggak aman masa depan kamu? Bukannya lebih aman ya karena biasa aja langsung hamil penerus saya nantinya," ucap Ervan terus menggoda Aira. Karena melihat istrinya kesal, ada kesenangan tersendiri di diri Ervan. Amit-amit. Aira mengusap perutnya sendiri, tidak terbayangkan hamil di usianya sekarang.
Dia saja terlihat menderita karena kehamilannya. Amin, amin. Ervan meralat ucapan Aira membuat Aira menatapnya tajam. Ngapain diusap mulu? Belum juga saya hamilin. Lanjutnya saat melihat Aira masih mengusap perutnya. Mulas dengar ocehan om yang enggak penting, jawab Aira menarik selimut dan menjamkan matanya. Jika terus diladeni, tidak akan selesai sampai besok. Ervan pun melanjutkan pekerjaannya saat melihat Aira sudah tertidur. Pagi hari di rumah sakit. Aira masih tertidur pulas di ranjang rumah sakit. Begitupun dengan Ervan yang masih tertidur di sofa. Berulang kali ponsel Ervan berbunyi. Nampaknya si penelpon mempunyai urusan penting dengan CEO tampan itu. Ih, berisik banget sih. Aira merasa terganggu dengan dering yang begitu keras itu. Apalagi ponsel Ervan ada di meja yang dekat dengannya, membuatnya terbangun. Aira mengambil buah pir di nakas lalu dilemparkannya ke arah Ervan yang masih terbaring di sofa. Oh, Ervan seketika terbangun saat ada benda keras yang mengenai bibirnya. Aira pun menutup mulutnya saat buah pir itu tidak sengaja melukai sudut bibir Ervan sampai berdarah. Sial, ucap Ervan yang kini tengah mengusap ujung bibirnya. Maaf om, gak sengaja sumpah. Itu HP om berisik banget dari tadi sih, kata Aira menunjuk ponsel Ervan. Dengan wajah kesal, Ervan berdiri lalu meraih ponselnya dengan tatapan tajam yang terus mengarah ke Aira. Tanpa melihat nama sang penelpon, Ervan mengangkatnya lalu menempelkan ponselnya ke telinga. Halo, Ervan meringis saat bibirnya terasa perih jika digerakkan. Halo, mama ganggu ya? Ervan melebarkan matanya lalu menjauhkan ponselnya dan melihat nama mama yang tertera di layar ponsel. Ervan menatap ke arah Aira dan mengucapkan kata mama tanpa suara yang sialnya malah membuatnya kembali mengeluarkan ringisan. Kok mah? Jawab Ervan menahan ringisan yang akan menambah imajinasi mamanya semakin liar. Nikmat banget kayaknya. Sial, kan benar mama mikirnya yang tidak-tidak. Ervan sampai tepuk jidat lalu melihat speaker saat Aira memintanya dengan isyarat. Enggak mah, kita lagi enggak ngapa-ngapain kok. Sial, bibirnya kenapa parisih kalau dipakai buat berbicara? Ya udah deh, mama tutup dulu biar kalian lanjutin. Semoga pulang nanti menantu kesayangan mama udah isi ya. Aira kini yang membulatkan matanya. Apa isi? Hamil maksudnya? Tuh kan om sih, tuding Aira saat panggilan itu sudah tertutup. Sudah bisa Aira tebak, mertuanya kini sedang senyum-senyum sendiri. Lah kok saya? Sial, ini karena kamu lempar-lempar sembarangan, berdarah gini kan jadinya. Sangkal Ervan sembari mengambil tisu untuk mengalap ujung bibir yang masih mengeluarkan darah. Tidak banyak, tapi karena lukanya di bibir rasanya begitu perih. Ya maaf, sekarang gimana dong? Mama udah terlalu jauh salah pahamnya, bingung Aira. Aira mengambil tisu lalu menyuruh Ervan mendekat nunduk. Ya enggak gimana-gimana, jawab Ervan sembari menundukkan kepalanya saat istrinya itu meminta. Aira menempelkan tisu itu ke sudut bibir Ervan. Sungguh sebenarnya Ayah sedikit merasa bersalah karena melukai suami tengilnya. Kedua tangan Ervan menyangga di tepi ranjang dengan tatapan yang mengarah ke wajah serius Aira yang tengah mengelap bibirnya. Walau sedang serius begini, Aira terlihat sangat cantik. Tatapan Ervan turun ke bibir Ranu milik isi kecilnya itu. Sepertinya enak pikirnya. Nyebut om, kasar aja mengucap wajah Ervan saat tahu arah tatapan Ervan. Ervan malah tambah mendekatkan tubuhnya. Boleh saya coba? Tanyanya sembari meletakkan jari telunjuknya di bagian bibir manis Aira. Boleh banget malah. Pakai ini lagi. Tapi, jawab Aira yang sudah meraih buah pir teman dari pir yang tadi mengenai bibir Ervan. Ervan menyengir sembari memundurkan tubuhnya. Lain kali aja. Bisa dower bibirnya kalau 2 kali kena lemparan Aira. Nek enggak nih, aku seneng banget karena komen di bab sebelumnya rame banget. Bye bye.